nanti bisa lebih mudah mungkin yang menggunakan bahasa Indonesia. Dan kita juga sudah ada buku panduan, nanti mungkin Pak Sofyan bisa share, kita ada buku panduannya dalam bentuk PDF, bisa di-share ke peserta dan sebagainya. Tutorialnya juga ada banyak. Nah, kemudian yang ketiga adalah quiz ini kita desain sangat teacher centric gitu ya. Jadi kita itu ingin selalu mengakomodir kebutuhan guru, Bapak Ibu. Apa sih butuhnya guru gitu kan? Sehingga kalau nanti Bapak Ibu dapat menggunakan Quizizz, insya Allah itu akan memudahkan pekerjaan Bapak Ibu, bukan nambah-nambah kerjaan, gitu ya. Karena mungkin ada beberapa aplikasi lainnya yang mungkin canggih gitu ya, mungkin mudah digunakan, tapi nambah-nambah kerjaan gitu. Saya tahu bahwa guru di seluruh dunia, apalagi Indonesia itu sudah sibuk ya, udah banyak kerjaan. Jadi jangan ditambah-tambah lagi kerjaannya. Justru kami ingin membuat dengan Quizizz ini pekerjaan Bapak Ibu jauh menjadi lebih mudah gitu. Jadi nanti kenapa jadi lebih mudah? Karena misalnya pertama yang paling signifikan, Bapak Ibu kalau di Quizizz tidak harus membuat soal dari awal karena sudah banyak soal-soal yang dibuat oleh guru lain yang sudah menggunakan Quizizz dari 2-3 tahun sebelumnya. Penilaiannya juga otomatis dan sangat detail. Nanti Pak Sofyan akan menjelaskan bagaimana fitur laporan di Quizizz sangat detail, sangat bisa canggih lah ya. Kita bisa klaim bahwa salah satu pelaporan di Quizizz salah satu yang paling detail dan paling canggih. Nanti akan banyak dielaborasi oleh Pak Sofyan. Gitu. Jadi 3 hal tadi Bapak Ibu, Quizizz itu sepenuhnya gratis. Yang kedua, Quizizz itu mudah untuk dipelajari, dan yang ketiga adalah Quizizz akan mempermudah pekerjaan Bapak Ibu. Nah, satu hal terakhir Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan di awal, sekarang kita masih berada di pandemi yang mungkin mungkin ini puncaknya gitu ya, dan maksudnya ya semoga ini puncaknya, maksudnya tidak ada puncak-puncaknya lagi gitu ya. Semoga segera turun gitu ya. Tapi pesan saya, apapun metode pembelajaran Bapak Ibu, baik nanti sepenuhnya online atau blended atau tatap muka, insya Allah Quizizz dapat terus membantu atau dapat terus digunakan Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran di kelas gitu ya. Karena sebelum pandemi pun pengguna Quizizz itu sudah 2 juta Bapak Ibu sebelum pandemi di Indonesia. Nah, ketika pandemi ini kita naik sampai pengguna aktifnya pernah lebih dari 10 juta. Sekarang karena berapa kemarin sempat mulai blended 8 juta. Nah, tapi diubah juga mindsetnya bahwa hanya pakai Quizizz ketika lagi belajar online saja, enggak gitu. Quizizz bisa digunakan juga di kelas, bahkan dijadikan PR gitu ya. Daripada misalnya kalau dulu kita pakai LKS gitu ya. Nah, sekarang bahkan guru-guru tuh bilang banyak yang menyalin soal-soal dari LKS gitu ke Quizizz. Jadi ya udah pakai Quizizz aja karena lebih mudah, nanti banyak kemudahan dan banyak manfaat yang bisa Bapak Ibu penuhi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Sofyan. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga lancar. Dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar atas sambutannya, atas waktunya bisa hadir pada kesempatan kali ini. Ini nggak ada ngobrol-ngobrol lagi kan Pak? Atau ada yang mau ditanyakan mungkin dari Bapak Ibu? Udah cukup Pak. Terima kasih Pak. Boleh. Oke, saya. Apabila Bapak ada kesibukan lain ya, mangga Pak. Oke, terima kasih ya Pak Sofyan. Makasih. Ya, sama-sama Pak. Sukses. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Mas Umar adalah perwakilan Quizizz dari pusat yang ada di Indonesia ya, masih muda, baru lulus S2 juga kemarin, masuk berita di Kemdikbud juga kalau nggak salah ya. Oke, ke berikutnya saya akan share screen ya. Sudah terlihat belum ya Bapak Ibu sekalian share screen saya? Sudah. Oke, kita sekarang ke pelatihan Quizizz batch 2 ya, yang saya selenggarakan. Kita hanya apa sih yang basic-basicnya dulu ya. Perkenalan dulu ya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Sofyan Sanjaya. Saya berdinas di SDN 2 Tegalwangi, Kabupaten Cirebon.
masuk ke dalam kuisis super trainer angkatan 2 yang disampaikan tadi Mas Umar tadi ya. Bapak Ibu sekalian pun nanti misalkan ada pembukaan bisa mendaftar lagi nantinya ya sebagai super trainer angkatan 3, nanti katanya ada lagi katanya sih ya. Nah, sekarang pun saya sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 1 menggunakan kuisis sejak 2019 ya. Apalagi di masa pandemi ini sangat kepake sekali ya. Oke, lanjut ke hal lain cukup ya. Nah, kita garis besar pelatihan kuisis batch 2 ini tadi ya, karena sudah yakin pasti Bapak Ibu guru sekalian ini sudah banyak pekerjaan sekali ya. Jadi yang kita bahas fitur-fitur dasar yang sering digunakan untuk kuisis ini ya. Yang pertama mengenal kuisis, membuat akun kuisis, membuat kuis, menyelenggarakan kuis, mengakses menu laporan. Ada penugasan juga nanti ya untuk memperoleh sertifikat, hanya 3 saja, tidak ingin memberatkan Bapak Ibu guru hebat sekalian ya. Tugas di sini saya hanya ingin bukti membuat akun kuisis, membuat kuis, dan menyelenggarakan kuis saja ya tugasnya nanti ya. Untuk memperoleh sertifikat 32 jam. Nah, apa itu kuisis tadi sudah dijelaskan oleh Mas Umar tadi ya. Kuisis ini adalah sebuah platform yang memfasilitasi kuis atau ujian menjadi permainan atau gamification ya. Yang tentunya dekat dengan siswa ya, sekarang apalagi daring, siswa sangat dekat sekali dengan gawai mereka masing-masing. Seolah tidak dapat dipisahkan ya dengan gawainya. Ini yang harus kita manfaatkan, maksudnya dalam pembelajaran ya, agar mereka tidak kecanduan game online yang tentunya tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Dengan kuisis ini kita menghadirkan gamification dan seolah bermain game, mengerjakan soalnya seolah bermain game. Aplikasi kuisis ini sepenuhnya gratis tadi ya, seperti Mas Umar bilang. Memang ada yang berbayar, tapi fitur gratisnya pun masih bisa kita manfaatkan. Tidak ada apa sih harus kewajiban untuk membeli akun super ya. Ini dibebaskan, apabila diperlukan silahkan di-upgrade akunnya, meski walaupun tidak pun tidak apa-apa ya. Di seluruh dunia ini penggunanya sekitar 60 juta ya. Mas Umar tadi 11 jutanya itu ada di Indonesia. Pengguna terbanyaknya itu masih di Amerika Serikat ya, di sana. Jadi tersedia jutaan soal, pokoknya semuanya gratis. Tersedia bahasa Indonesia, ya ada fitur laporannya. Dan kuisis ini juga bisa terintegrasi dengan Google Classroom. Apabila Bapak Ibu sekalian sudah biasa menggunakan Google Classroom untuk siswanya. Kita simak video berikut ini ya untuk lebih mengenal kuisis. Kuisis membantu guru menghemat waktu. Begini cara kerjanya. Kuisis adalah aplikasi pembelajaran yang dapat digunakan para guru untuk siswa mereka untuk mengerjakan kuis. Guru dapat membuat akun melalui email dan mengakses akun mereka di HP atau komputer. Di kuisis, guru dapat menggunakan jutaan soal yang telah dibuat oleh guru lainnya dengan cukup mengetikkan kata kunci soal yang diinginkan. Atau, guru juga dapat membuat soalnya sendiri dengan mengkombinasikan beberapa kuis guru lainnya. Saat ini telah tersedia 5 jenis soal di kuisis. Guru juga dapat memasukkan gambar dan rekaman suara di kuis. Ada 3 mode permainan di kuis, yaitu mode langsung, PR, dan latihan. Pada mode langsung, guru dan siswa akan bermain pada waktu bersamaan di sekolah atau di rumah masing-masing. Pada mode ini, siswa dapat bersaing secara individu atau tim agar seperti cerdas cermat. Pada mode PR, guru dapat menugaskan kuis kepada siswa dan dapat diatur batas pengerjaannya hingga 2 minggu. Pada mode latihan, guru dapat memberikan kuis dan siswa dapat mengerjakannya kapan saja tanpa batas waktu. Saat bermain, siswa akan mendapatkan tampilan layar dan musik yang menarik dan dapat diubah-ubah.
siswa juga akan melihat papan peringkat, meme yang lucu, dan nilai kuis. Kuisis akan melakukan penilaian otomatis dan dapat diakses guru secara langsung. Hasil kuis dapat diakses di web atau dapat diunduh dalam format Excel atau PDF. Guru akan mengetahui semua jawaban siswa, ketepatan siswa, soal termudah, tersulit, hingga waktu menjawab di setiap soal. Selain itu, Quizizz juga memiliki fitur kelas yang dapat diintegrasikan dengan Google Classroom. Temukan sebuah kuis sekarang gratis. Quizizz membantu guru menghemat waktu kerjanya. Quizizz adalah aplikasi pembelajaran. Oke, itu merupakan beberapa fitur dari Quizizz ya Bapak Ibu sekalian ya, yang bisa dimanfaatkan nantinya. Nah, sebelum ke materi berikutnya, yuk kita bermain kuis sederhana dulu dari Quizizz ini ya. Nanti saya akan share linknya ya. Silakan Bapak Ibu join quiznya ya. Bisa melalui quizizz.com dan masuk ke kode gini atau melalui link ini ya. Nah, dipersilakan gabung ya. Linknya ada di chat. Atau yang saya share screen ya. Terlihat nggak dari layar yang saya share? Oke, sudah mulai ada yang masuk ya. Sudah terlihat di sini. Ini kodenya 848756. Sudah ada 2 orang yang masuk. Yang lainnya ditunggu. Bapak Ibu masuk bagi yang ingin mencoba quiz sederhana ini ya. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu ada yang bisa masuk atau ada yang tidak? Sudah jam 4. Tidak kelihatan, Pak. Oke, sip. 848756 Bu. Sudah terlihat sekarang Bu ya? Iya, 848756. Sebelum ke materi kita bermain kuis sederhana dulu. Ini buatan Mas Umar juga ini ya, misalkan kita sibuk waktunya mepet, kita bisa menggunakan kuis orang lain juga. Oke, saya tunggu 2 menitan lagi ya yang ingin ikut quiz ini ya.
Ayo ditunggu. Ya nanti rekamannya nanti di-share ya. Apabila ada yang tertinggal, nanti santai aja. Yang penting menonton rekamannya dan nanti misalkan ada penugasan dikerjakan ya penugasannya. Yuk, yang mau coba ikutan kuisnya, silahkan. Oke, kita mulai ya. Bagi yang tertinggal juga tidak apa-apa, masih bisa ikutan ini ya. Oke, siap ya.
Oke, saya kasih waktu 1 menit lagi ya. Nah, sharing screen saya masih terlihat tidak Bapak Ibu? Masih, Pak. Masih. Masih. Tadi yang mengerjakan kuisnya bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Deg-deg-dug. Oh, deg-deg-dug. Semangat. Semangat. Ya. Senang, ya. Ada yang deg-deg-dug, ada yang takut salah, mungkinnya tuh takut poinnya menantang banget. Iya, betul ya. Nah, kita yang sebagai pendidiknya pun merasa bersemangat ya, bersemangat menantang. Nah, apalagi kalau kita sajikan kepada peserta didik kita ya di masa pandemi ini, mungkin dia lebih bervariasi lagi tadi ya, kayak lebih senang, tidak stres ya dalam menghadapi materinya. Kayak kuisis ini salah satu alternatif solusinya tadi ya. Nah, di sini juga laporannya ini di setiap akhir kuis ini ada laporannya ya Bapak Ibu tadi ya. Yang pertama Bu Nani, yang kita lihat ini dari persentasenya ya, dari ketepatannya ya, bukan dari skor. Kalau yang 8.000 ini adalah tadi ya karena berbagai macam faktor, misalkan dapat power up kah kayak tadi ya, atau menjawab betul secara berurutan ya. Nah, di menu laporan ini pun kita bisa terlihat jelas pertanyaan mana yang benar dan salah, atau yang banyak benarnya dan banyak salahnya di sini ya. Yang tanda centang hijau ini berarti benar jawabannya. Ini kan kita bisa buat analisis soal juga ya, mana pertanyaan yang paling sulit. Di sini kan terlihat pertanyaan yang paling sulit itu adalah pertanyaan nomor 10 ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang jarak perbedaan waktu tadi ya, di sini pun ada segitu kan, hanya 35% persentasenya, sementara yang paling mudah mungkin pertanyaan nomor 3 ya, mengenai gambar Taj Mahal. Di sini pun lengkap sekali keterangan pengerjaan tugas tiap pesertanya atau tiap peserta didiknya. Di sini terlihat kan Ibu Nani menjawab
6 detik tadi Taj Mahalnya, sebelumnya 6 detik ya. Waktunya pun terlihat jelas di sini ya. Di bagian laporan setelah kita menyelesaikan kuis tadi ya. Hasilnya pun tadi kita bisa unduh ya. Hasil kuis tadi bisa kita unduh. Bisa kita kirim ke email orang tua siswanya ya, misalkan peserta didik kita menyertakan email orang tuanya ya. Kalau kita masukkan manual email orang tuanya akan masuk ke email dari orang tuanya. Nah, oke, kita lanjut ke materi berikutnya saya. Setelah bermain quiz tadi sudah ada gambaran sedikit ya betapa menyenangkannya ya kuisis ini apabila kita sajikan ke siswa kita. Bapak Ibu sekalian sudah membuat akun kuisisnya? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Tidak seperti yang di tutorial itu, Pak, langsung masuk gitu. Oh, langsung masuk, berarti sudah punya akun ya, yang login melalui akun Google lebih mudah ya, akun Google ya. Iya. Ya, tampil awalnya pasti seperti ini awalnya kan Bapak Ibu ya. Yang paling penting itu kita ini tampilan profilnya ya. Tampilan profil yang kita buat nanti Bapak Ibu di penugasan saya ingin membuat ini ya. Profilnya nanti linknya disalin nantinya, nanti saya akan kirim Google formulirnya nanti ya, setelah selesai ini ya. Profil dari akun kuisis Bapak Ibu guru hebat sekalian tadi ya. Dan di akun ini adalah kuis-kuis yang pernah saya buat, di sini ada ya. Nah, untuk membuat kuisnya itu ada 3 cara ya Bapak Ibu ya. Cara yang pertama yang mudah, misalkan kita kepepet istilahnya ya, udah deadline banget, aduh besok memberikan soal evaluasi apa, kita bisa di menu cari ini Bapak Ibu hebat sekalian ya. Di bawah buat ada menu cari, kita klik. Nah, di sini kita bisa mencari kuis atau topik apa saja yang sudah dibuat oleh orang lain atau guru lain di kuisis ini ya. Jadi kita bisa duplikasi kuis mereka ke kita ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, cari kuisnya mengenai apa kira-kira yang akan kita ajarkan untuk peserta didik kita. Misalkan, oh saya mengajar IPS, misalkan IPS kelas 7. Kita ketikkan di pencariannya IPS kelas 7, terus tekan enter. Nah, nanti akan ada hasil dari kata kunci yang kita ketikkan tadi ya. Di sini hampir ada banyak sekali, ribuan ya. Ada 493.961 hasil ya. 493.961 hasil dari kata kunci IPS kelas 7 ya. Apabila Bapak Ibu guru hebat sekalian mengajar IPS di kelas 7 ya. Yang tentunya ini kata kuncinya bisa kita sesuaikan ya dengan kebutuhan kita nantinya ya. Nanti ada yang paling atas, ini yang paling atas urutan dari yang seberapa banyak di itu ya biasanya. Yang paling dicari nih ya. Ini 2 tahun yang lalu dibuatnya. Di sebelah kanannya ada isi soal dari kuis dari IPS kelas 7 tadi ya. Ada 20 pertanyaan. Nah, dalam pencarian ini pun kita bisa saring lagi ya, bisa kita filter lagi. Ini ya, disaring melalui. Nah, kita saring bisa melalui jenjang pendidikannya, SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Subjek pelajarannya ya. Jadi kita persempit lagi hasilnya, misalkan ini terlalu banyak. Misalkan, nah, di sini juga bisa terlihat kan ya, ada 20 soal. Ini bisa review soal-soalnya, wah ini cocok nggak nih? Kalau cocok, kita klik ya. Ini bagus nih, kita lihatlah kelas 7 ini ya. Nah, kita klik. Kalau mulai kuis langsung, ini akan seperti tadi ya, seperti yang saya mainkan, tetapi laporannya
tidak kita terima ya, karena masih punyanya Pak Mulyo Kota ya. Apabila ingin masuk ke kuis kita pilih yang menu salin dan edit. Kita klik salin dan edit ya. Nah, sekarang kuis ini sudah tersimpan di dalam akun kita ya. Kita bisa mengeditnya, bisa menghapusnya. Di sini ada kolom tong sampah ya. Bisa kita hapus, bisa kita sesuaikan. Kira-kira ingin menambahkan pertanyaan pun bisa ya, boleh. Ingin menghapus, menambahkan pertanyaan pun bisa ya. Di sini kan ada 20 pertanyaan ya. Misalkan kita pengen hanya yang dipakainya hanya 10 saja, pertanyaan 11 sampai 20-nya dihapus pun bisa ya. Bisa kita kustomisasi sesuai dengan keinginan kita ya. Apabila tadi ya waktunya mepet, kita pilih tadi ya, kita cari kuis yang dibuat oleh orang lain. Kita tinggal edit, kita sesuaikan, kita modifikasi. Misalkan sudah selesai, ini gambarnya mau diganti pun bisa diedit semuanya ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Setelah dirasa oh iya cocok, nah kita terbitkan. Bapak Ibu jangan lupa kita terbitkan ya. Kita terbitkan dan otomatis sudah tersimpan di dalam akun kita. Dan nama pembuatnya pun berubah sekarang, otomatis berubah ya menjadi saya tadi ya. Setelah kita edit tadi ya, setelah kita edit, kita simpan tadi, kita terbitkan ya apabila ini masuk ke dalam akun kita. Itu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Dalam membuat soal kuisis ini, kita bisa manfaatkan menu cari ini ya. Cari kuis publik, sesuaikan kata kuncinya, dan mesin pencari akan menemukan sesuai dengan kata kunci yang diketikkan Bapak Ibu guru hebat sekalian ya. Misalkan latihan soal CPNS ya. Nah, dan di sini pun ada ya. Jadi ini tidak hanya pelajaran ya. Jadi pengetahuan yang lainnya pun ternyata banyak juga orang yang membuatnya ya, yang tentunya bisa kita manfaatkan. Bisa kita untuk latihan diri sendiri pun bisa menambah pengetahuan ya, hanya dengan menu cari ya Bapak Ibu ya, dengan menu cari ini yang kita bisa sesuaikan atau modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Cara yang kedua adalah kita ada untuk membuat kuis di kuisis ini ya, dengan cara buat ya, kita klik plus buat. Di sini ada dua menu utama ya, ada kuis, ada pelajaran. Kuis ini langsung ke soal tadi ya, ke pertanyaan-pertanyaan, disesuaikan dengan kecepatan mereka sendiri, dan ada juga menu pelajaran. Jadi menu pelajaran ini adalah seperti kita sedang mempresentasikan materi. Di kuisis juga bisa ya, seperti PowerPoint seperti itu. Kita bisa mempresentasikan materi pelajaran yang kita ampu. Dan bisa juga disisipkan pertanyaan-pertanyaan soal yang berkaitan dengan materi yang dijelaskan. Nah, kita fokusnya sekarang ke kuis dulu tadi ya. Kita klik kuis. Nah, ini untuk membuat kuis baru, kita harus memberikan nama kuis ini terlebih dahulu ya, yang sesuai dengan apa yang ingin diajarkan tadi. Misalkan saya memberikan nama kuisnya S5, pilih mata pelajaran terkait, kira-kira yang berkaitan dengan materi ini apa ya, condongnya ke apa. Kita bisa klik sesuai dengan kebutuhan kita. Yaitu klik selanjutnya. Nah, di kuisis ini ada 5 jenis pertanyaan tadi, 5 jenis soal. Yang pertama pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, dan esai. Ya.
Kalau untuk esai biasanya nanti tidak langsung dinilai ya, nanti semua jawabannya benar. Yang sering dipakai ini adalah pilihan ganda, banyak jawaban, dan isian singkat. Kalau kita membutuhkan survei, ya tentu saja kita menggunakan yang survei ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaan baru ini adalah apabila kita ingin mengetik atau menuliskan soal yang baru yang sesuai dengan keinginan kita tadi ya, bisa kita ambil dari LKS atau bisa dari Google, misalkan kita cari pertanyaan yang relevan ya. Nah, kita klik sesuai dengan keinginan kita ya, ingin membuat soalnya apa. Misalkan pilihan ganda. Nah, yang tampilan sebelah kanan ini nanti tampilan yang tertampil di handphone atau laptop peserta didik kita nantinya ya, apabila menyelenggarakan kuis. Nah, tulis pertanyaan di sini ya. Pertanyaannya bisa berupa rumus matematika, bisa disisipkan gambar pun bisa ya. Untuk audio dan video ini tersedia hanya di akun super tadi ya, yang di akun berbayarnya ya. Kalau yang akun gratis baru sebatas gambar dan tambahannya rumus matematika ini ya. Kalau di fitur yang gratis. Pilihan jawaban, ya kita ketik pertanyaannya di sini ya. Pilihan jawaban ini bisa sampai 5 ya. Yang pertanyaannya biar nggak repot, kita harus siapkan terlebih dahulu ya soalnya seperti apa. Nah, ini apabila kita ingin membuat soal baru ya, yang fresh, yang mungkin sesuai dengan keinginan kita, yang sudah kita ciptakan, yang sesuai dengan idealisme kita ya. Nah, di soal ini bisa ditambahkan penjelasan jawaban, atau tambahkan fakta menarik. Ini tersedia di akun super ya, kalau di akun biasa hanya sampai jawabannya saja ya. Di waktu dialokasikannya berapa untuk soal yang diberikan ya Bapak Ibu sekalian, bisa sampai 10 menit. Nah, tapi sebenarnya apabila kuisnya diselenggarakan ini tidak mempengaruhi juga ya, karena disesuaikan dengan kecepatan siswa. Walaupun waktunya sudah habis pun siswa masih bisa menjawabnya. Nah, ini adalah di pertanyaan pilihan ganda ini ya. Kalau banyak jawaban atau text box apabila ya jawabannya itu lebih dari 1 ya. Yang jawabannya lebih dari 1, kita bisa memanfaatkan fitur yang banyak jawaban, yang tidak terkunci di salah satu jawaban saja. Contohnya adalah berikut, yang bisa kita buat soal. Surveinya hilang. Pertanyaan berikut merupakan nama mantan Presiden Indonesia. Berarti yang jawabannya lebih dari 1 ya, kita berikan opsinya ya, jangan hanya 1 jawaban. Oke, misalkan pertanyaannya berikut merupakan nama mantan Presiden Indonesia ya. Pastikan untuk kunci jawabannya kita di sebelah kiri ini ya, di logo centang ini ya.
untuk menunjukkan jawabannya ya, agar yang tertampil di siswa nanti akan ada jawabannya ya. Kalau lebih dari satu, kita klik checklistnya juga lebih dari satu sesuai dengan jawabannya ya. Nah, nanti di siswa pun nanti ada pilihan tadi ya. Kalau yang benar-benar teliti ya memilihnya lebih dari satu. Oke, sampai ini ada yang bertanya tidak? Enggak, bertanya. Barangkali ada yang bertanya dulu biar nggak bingung. Untuk pembuatan soal ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau ingin membuat sendiri tadi ya, kita buat quiz mulai dari namanya ya. Mulai dari namanya kita kustomisasi sendiri ya. Kita customize sendiri nama dan mata pelajaran yang terkait. Terus memilih jenis pertanyaannya ya, akan dibuat pilihan gandakah, banyak jawabankah, atau isian singkatkah ya. Misalkan repot lagi, tadi tidak sempat mencari lagi, kita ada fitur yang keren banget nih dari Quizzes ya Bapak Ibu. Ini di atas ada yang namanya teleport pertanyaan ya. Jadi kita bisa mengambil soal atau pertanyaan dari orang lain yang sudah membuat kuis tersebut ya, yang sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan tadi ya. Kita bisa search ya. Nah, kira-kira tadi apa percobaan? Nah, karena tadi saya judul kuisnya percobaan, yang muncul di menunya pun percobaan ya hasilnya ya. Jadi kita bisa ganti misalkan sesuai dengan materi apa yang akan dicari ya. Kita tata surya misalnya. Nah, begitu dicari nanti akan ada banyak sekali kuis yang sudah dibuat oleh orang lain ya. Tapi ini kita bisa filter tadi ya. Ini hasilnya masih keseluruhannya sesuai dengan judul Tata Surya. Di sini ada kelasnya ya. Tata Surya ada yang kelas 6, ada yang kelas 7 ya. Ada yang kelas 12. Kita bisa filter tadi ya, kita bisa saring lagi, bisa sesuai tingkatannya. Misalnya, oh saya ngajarnya di SD, saya berarti di filternya, disaringnya, SD-nya diklik ya. Nah, nanti hasilnya untuk jenjang SD. Nah, yang paling atas saya pengen lihat nih, IPA Tata Surya ada 15 pertanyaan ya. Jumlah pertanyaannya pun bisa difilter juga di sini ya. Apakah saya butuhnya hanya 1 sampai 10? Wah, saya pengen butuhnya 100 lebih ya, tapi jangan kebanyakan ya, kasihan siswanya juga ya apabila soalnya sampai 100 lebih ya. Misalnya pertanyaannya 11 sampai 20, kita klik di sini 11 sampai 20 ya. Dan bahasa pun bahasa Indonesia sudah ada pilihannya ya untuk memudahkan kuis yang dicarinya, yang saya akan digunakan pastinya ya. Nah, di sini sudah tersaring ya atau terfilter kuis yang dicari. SD, jumlah pertanyaannya 11 sampai 20, bahasanya bahasa Indonesia. Untuk melihatnya nah, untuk melihat pertanyaannya kita klik di judul kuisnya sini ya, kita klik. Nah, di sini akan terlihat soal dari Ega Chania ini ya, ada 15 question, 15 pertanyaan.
1 sampai 15. Nah, ini bisa kita itu ya tadi itu ini bisa kita apa tadi bisa kita ambil beberapa soalnya ya. Ini tadi ini ya, ini gagasannya. Kita bisa pilih soalnya, nanti akan dimasukkan ke dalam soal yang akan kita buat. Ya, kita dalam klik tambah ya. Oh ini nih yang nomor 2 nih. Misalkan yang dimasukkan, nomor 2 terlalu susah. Misalkan nomor 1 aja yang dimasukkan, kita klik tambah ini ya. Nah dan otomatis nanti muncul di pertanyaan pertama kita ya. Misalkan kitanya lagi males, lagi sibuk membuat pertanyaan ya. Kita bisa memanfaatkan fitur teleportasi ini ya. Nanti otomatis masuk ke dalam soal kita nantinya ya. Pertanyaan 1 tadi sesuai dengan kuis tadi Egatsannya tadi ya, yang masuk ke dalam kuis kita ya. Tapi perlu kita review lagi ya, apakah pertanyaannya terlalu susah kah, apakah jawabannya sudah betul belum, karena kadang ada beberapa kuis yang kadang jawabannya masih ada yang salah ya, juga kita harus hati-hati juga ya. Demo teleport ini bisa mempersingkat waktu kita dalam membuat soal di kuis ini ya. Kalau pertanyaan baru, pertanyaan yang benar-benar baru dari kita ya, pertanyaannya, jawabannya, waktunya ya, pokoknya itu full dari kita ya ke pertanyaan. Kalau teleport, kita mengambil dari pertanyaan orang lain ya, atau kuis yang dibuat oleh orang lain di menu teleport ini, yang bisa Bapak Ibu guru hebat explore nantinya ya dengan ini ya. Misalkan untuk menambah referensi lagi, pengen ditambah lagi atau dari orang lain juga yang kira-kira mungkin bagus nih, misalkan ditambahkan, kita bisa di sini ya. Kita bisa lihat review soalnya, kita bisa lihat tinggal kita tambahkan ya, nantinya yang mana ya. Soalnya ada 15, kira-kira yang paling cocok mana. Kita nggak perlu repot mengeset kunci jawaban, mengetik soal ya, kita tinggal klik tambah ya. Jadi otomatis muncul di kuis tadi pertanyaan kedua tadi ya. Pertanyaannya bisa dikolaborasikan dari beberapa orang pembuatnya. Dia misalkan kitanya lagi bingung, pusing, tapi kita bisa kolaborasikan, kita edit soalnya, kita tambahkan dari beberapa penulis soal sebelumnya ya, yang kita bisa modifikasi jadi mudah sehingga lebih mempercepat dalam menyelesaikan membuat kuis ini ya. Jangan lupa setelah ini untuk menambahkan gambar kuisnya, ini opsi tambahan sebenarnya sih ya, boleh ditambah gambar, tidak apa-apa. Rincian kuisnya untuk dilengkapi pun tidak apa-apa ya. Jangan lupa kalau sudah selesai, diklik terbitkan tadi ya. Nah, kita terbitkan tadi, ini rincian kuisnya belum disertakan, jadi kita harus lengkapin dulu ya. Bahasanya bahasa apa, Indonesia sudah termasuk di sini, di kuisnya sudah ada pilihannya ya. Kelasnya kelas berapa, kuis yang kita buat ini segmentasinya kelas 5. Siapa yang bisa melihat kuis ini? Publik. Kalau publik bisa dilihat oleh semua orang, kalau pribadi hanya dapat dilihat oleh yang membuat kuis itu sendiri. Kalau sudah selesai, simpan. Nah, sudah masuk di akun Bapak Ibu guru hebat sekalian. Oke, sampai sini ada yang ditanyakannya dari membuat kuis. Tadi ada 3 opsi tadi ya, bisa dari menu pencarian, bisa membuat sendiri maupun dari menu teleportasi ya. Oke, Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan, mangga. Ya silakan Ibu Rosi. Oh itu Pak, tadi untuk kalau tadi kan baru buat yang apa namanya
mengedit-edit itu ya. Nanti berarti dijelaskan cara yang buat baru nggih. Iya, oke. Terus untuk tadi kan untuk mengedit soalnya, kalau untuk mengedit jawabannya bagaimana Pak? Misalkan tadi seperti yang di Tata Surya itu kan inner. Nah, kalau kita kan bisa menggunakan planet dalam dan planet luar. Nah, itu cara mengeditnya atau merubah jawabannya dengan yang lain pilihannya bagaimana gitu. Oke, terima kasih Bu. Oke, tadi katanya merubah jawabannya tadi ya yang inner dan outer planet tadi ya. Nah, tadi sini ya. Masih terlihat Ibu Rosi? Masih, Pak. Nah, kita di sini ada yang atur nih ya. Kita yang atur, kita klik. Nah, di sini kita bisa edit jawabannya tadi ya, di optionnya bisa kita ubah tadi ya. Nah, misalkan tadi ya, net. Misalkan kan ya. Dan planet luar. Nah, ini kita bisa langsung editnya di menu atur tadi ya. Jadi kalau sudah selesai seperti biasa klik sudah tersimpan ya. Terus sekarang berdasarkan planet dalam dan planet luar. Ya, betul sekali. Untuk mengeditnya kita di menu atur ini ya, ada pensilnya ya. Untuk mengedit pertanyaan tadi yang sudah ditambahkan tadi ya, di teleport tadi ya. Apabila kita menggunakan fitur teleport. Ya Pak Hanif, silahkan. Iya Bapak, ini mau tanya untuk fasilitas import pertanyaan ada tidak ya Pak? Misalnya kita punya soal di dalam bentuk doc atau Word atau PDF itu bisa dimasukkan sebagai import apa tidak untuk di quizzes ini? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Hanif. Di quizzes ini, di sini ada biasanya import dari Excel ya, Bapak sekalian ya. Import pertanyaannya dari lembaran data, kita klik menu import dari Excel-nya. Tadi misalkan sudah punya bank soal, misalkan ya. Ini importnya dari lembaran data ini ya. Excel. Nah, nanti ada template-nya Bapak Ibu ya. Ini ada template-nya yang bisa diunduh. Ini bisa diunduh. Nanti dalam bahasa Inggris ya kalau nggak salah ini hasil unduhan Excel-nya. Nanti kita bisa kopikan soalnya, berikut jawabannya pun ada nanti Pak. Di menu import Excel, Pak. Kalau PDF nanti bisa di presentasi Pak. Di menu presentasi kita bisa menggunakan PDF, bisa kita import ke dalam quizzes. Karena untuk presentasi tadi ya, presentasi materi, dalam bentuk PowerPoint tadinya ya, kita ubah dulu ke PDF, nanti bisa diimpor ke dalam quizzes. Itu mungkin Pak jawaban dari saya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama sih ada impor dari Excel Pak ya, bisa dieksplor lagi. Jadi di situ ada menunya, ada pilihan gandakah atau isiankah, seperti itu. Apabila sudah terbiasa menggunakan tadi yang punya bank soal sendiri atau punya data di Excel-nya. Oke, kita lanjut membuat soal sendiri pribadi ya, misalnya Bapak Ibu tadi ya. Yang baru, katanya pertanyaan baru. Kita pengennya pilihan ganda. Kita bisa ketikkan ya apa yang ingin diketikkan di soalnya, kira-kira apa ya. Sekarang, misalkan untuk anak kelas rendah biasanya suka sekali dengan gambar-gambar ya. Opsinya bisa menggunakan gambar Bapak Ibu ya. Nah, tambah gambarnya ini bisa file yang ada di dalam laptop atau komputer Bapak Ibu sekalian, yang klik di sini untuk mengunggah gambar.
Silwadi. Nanti kita bisa ambil dari data yang tersimpan di laptop kita ya. Apabila kalau memilih klik di sini untuk mengunggah gambar atau copy paste link gambarnya di sini ya, kita bisa cari gambarnya di Google ya, Bapak Ibu ya. Cari dulu. Panjang. Nah, untuk salin gambar bisa di sini ya. Nah, linknya saja jadi di, kalau misalkan kita cari di gambar di Google Image, kita klik kanan yang salin alamat gambar ya Bapak Ibu sekalian nantinya ya, yang salin alamat gambar. Kita pastekan di sini nantinya ya. Misalkan malas untuk mendownload ya gambarnya ya, jadi kita langsung ke Google aja, cari gambarnya, kita klik kanan, pilih yang salin alamat gambar, jadi otomatis gambarnya akan masuk ke dalam Quizzes tersebut. Bukan salin gambarnya ya, salin alamat gambarnya. Oke, misalkan seperti ini, misalkan opsi jawabannya berupa gambar semua ya Bapak Ibu tadi ya. Untuk gambarnya nanti kalau di Google, klik gambarnya, setelah itu klik kanan, nanti salin alamat gambar ya. Agar kita tidak perlu mendownload di laptop kita atau di komputer kita ya. Nah setelah selesai, nah di sini nanti jawabannya belum muncul di siswa nantinya. Kita jangan lupa menambahkan kunci jawabannya ya. Dengan klik ini ya, tanda centang di sampingnya itu untuk menunjukkan kunci jawabannya ya. Nah, terus yang di bawah ini bisa tambahkan fakta ini sih, kalau akun super kita lewat saja ya. Ini waktunya kira-kira berapa, alokasi waktunya kira-kira berapa lama ya yang diperlukan untuk pengerjaan siswa. Ini untuk tadi yang misalkan menambah poin, tadi nambah skornya ya, supaya dapat tambahan nilai, tapi bukan untuk ketepatan jawaban ya. Ini sebenarnya untuk seru-seruan aja sebenarnya. Siswa misalkan lebih dari waktu yang ditentukan, kalau modelnya klasik masih bisa menjawab siswanya ya. Nah setelah selesai, jangan lupa klik simpan nantinya ya.
Simpan itu sudah masuk. Soalnya tadi ya yang ada logo hijaunya ini berarti kunci jawabannya ya. Nah, jangan lupa kalau sudah selesai tadi, kita terbitkan nanti ya. Dan lagi tadi banyak jawaban udah yang isian singkat. Kalau isian singkat, nah pertanyaannya siapa Presiden Indonesia ke-7? Nah, jawaban singkatnya sini kita kira-kira siswa akan menjawab apa ya? Kalau untuk kuisis tidak berpengaruh ya huruf besar kecilnya. Yang kira-kira persis jawabannya apa ya? Jokowi. Oh. Tambahkan alternatif lagi, kira-kira apa ya? Ini untuk isian singkat. Jangan lupa disimpan. Kalau sudah, kita terbitkan ya. Nanti otomatis tersimpan di perpustakaanku, yaitu di kuisku sudah tersimpan nantinya Bapak Ibu ya, untuk membuat pertanyaan ini ya. Ada yang ditanyakan lagi dalam hal membuat pertanyaan ini, dari membuat kuis baru, mencari kuis tadi ya, sampai teleportasi tadi ya. Enggak, barangkali ada yang bertanya lagi. Barangkali ada yang masih kurang jelas. Enggak, Ibu Titi silahkan. Monggo mikrofonnya diaktifkan dulu Bu, di on-in dulu, belum on ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak. Ya, waalaikumsalam. Mangga Ibu. Maaf, ini bukan pertanyaan, tetapi mohon tadi saya ketinggalan masuk karena ada tamu Pak, maaf. Jadi saya ketinggalan materi. Apakah materi ini ada di YouTube tidak Bapak? Oh iya Bu, nanti saya unggah. Ini lagi direkam, makanya saya rekam tadi. Ya, oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, saya baru mengikuti dari pembuatan soal. Dari pertama saya belum tahu. Jadi kalaulah ada di rekaman, terima kasih Bapak. Ya, siap Ibu. Nanti insya Allah saya bagikan nanti Bu ya. Ya, terima kasih. Mungkin itu materi yang selanjutnya saya akan menyimak saja dulu Pak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Untuk di bagian judul tadi mana ya Pak ya? Judul apa Bu? Judul kuisnya. Oke, judul kuis di awal tadi Bu, kalau kita membuat awal ini nih, yang percobaan tadi ya, kita bisa edit di sebelah kanan ini Bu ya. Oh iya. Dari sebelah kanan bisa kita rubah nanti judulnya, bisa tambah gambar kita boleh, atau gambar dari internet juga boleh, yang di kustomisasinya ya, boleh. Nah, kita sekarang kali ya ke menyelenggarakan kuis ya Bapak Ibu sekalian. Misalkan udah jadi pertanyaannya ya, sudah oke lah ya, sudah siap untuk ke siswa. Kita kuis yang akan kita tadi ya, ini misalkan kita klik kuis yang akan diselenggarakan. Nah, di menu kuis ini ada ini kan ya, ada guru pimpin sesi sama belajar asinkronus tadi ya, seperti yang Mas Umar bilang. Ini kuisnya bisa untuk PR ya Bapak Ibu sekalian, bisa untuk PR, untuk yang akun itu 2 minggu, jangka waktunya itu 2 minggu. Kuis ini bisa aktif untuk dimainkan ke anak, misalkan Pak ada misalkan anak kan terkendala, misalkan nggak megang HP hari ini, mungkin besoknya atau malamnya, ini kita bisa alternatifnya kita bisa berikan pekerjaan rumah.
Nah, apabila yang bisa hadir, misalkan pada saat Semkomut melalui Zoom atau Google Meet, kita bisa pimpin guru dimulai kuis langsung ya. Biasanya anak-anak lebih suka ini ya, mulai kuis langsung karena live ya. Karena tadi ada klasemennya langsung bisa dilihat oleh siswanya, naik turunnya itu siswa sangat excited sekali biasanya ya. Jadi untuk kuis tadi setelah dibuat, kita bisa buat PR. Kalau buat PR kita pilih klik ini ya, berikan pekerjaan rumah. Nah ini ada batas pengerjaannya PR tadi ya. Ada batasnya. Kalau akun super sih tidak ada batasnya ya. Kalau yang akun biasa itu 2 minggu ya Bapak Ibu sekalian. Itu bisa kita set di sini di tanggalnya ya. Kita ingin mengerjakan PR ini, kita tanggalnya di sini di gambar kalendernya. Ini jamnya ya. Oke, formatnya 12 jam ya, PM malam tadi dari jam 12 lebih 1 detik siang sampai jam 12 malam. Kalau AM lebih paginya ya. Ini kita bisa berikan ke siswa kita, bisa melalui grup WA, kita kasih linknya nantinya ya. Atau ini misalkan di Google Classroom tadi kita bisa pilih kelasnya nanti ada ya. Seperti ini saya sudah integrasikan di Google Classroom, jadi otomatis nanti akan masuk ke Google Classroom tugasnya. Pengaturan umum ini biasanya peserta berapa kali, kadang ada yang penasaran sampai berkali-kali, bisa kita set ya mencobanya. Apakah 2 kali kah? Apakah hanya sekali saja batas pengerjaannya? Atau tunjukkan jawaban selama aktivitas tadi, misalkan setelah selesai menjawab pertanyaan, salah, jawaban benarnya langsung muncul ya, ini karena settingan kitanya dihidupkan atau diaktifkan. Ya, jadi biar agar tidak muncul, anak kan kadang kalau di menu PR mencoba berkali-kali, wah udah tahu jawabannya lebih dari 1 kali ya, jadi kita bisa nonaktifkan di sini. Setelah aktivitas pun di akhir tadi ya, kalau mau diaktifkan silahkan, kalau hanya pertanyaan saja atau tidak diaktifkan pun bisa diatur di sini ya, biar tahu jawaban yang benarnya apa, biar tidak di-share ke temannya biasanya kalau PR ya. Di menu bawah ini ada pertanyaannya diacak ya. Jadi setiap siswa dapat urutan pertanyaannya berbeda, jawabannya pun optionnya urutannya berbeda ya kalau ini diaktifkan. Musik ini akan memutarkan musik, backsound-nya ada di perangkat peserta misalkan. Kalau meme ini gambar lucu ya. Nanti kita klik tugaskan ya, apabila ini untuk membuat tugas siswa di rumah ya. Kita pilihnya menu yang berikan pekerjaan rumah. Akan mulai kuis langsung tadi, kan siswa dan guru sama-sama hadir di ruang yang sama, kita bisa pilih mulai kuis langsung Bapak Ibu ya. Kuis langsungnya klasik dan kecepatan guru. Kalau kecepatan guru ini ya guru yang mengendalikan kecepatannya sehingga setiap siswa berada pada kecepatan yang sama. Kalau klasik, mau siswanya ada yang lebih lama, ada yang lebih cepat, itu tidak apa-apa ya. Untuk tahap-tahap awal mungkin kita pilih yang klasik dulu ya. Nah, ini lakukan kuis tadi. Di menu klasik ini ada 3 opsi lagi ya. Ada klasik tadi, mereka menjawab dengan kecepatan mereka sendiri, tetapi individu ya, berkompetisi secara individu. Sendiri-sendiri, hanya masing-masing mengatasnamakan diri mereka masing-masing. Kalau kita pilih yang mode tim, nah ini pesertanya akan dikelompokkan ya. Kelompoknya kalau awalnya itu otomatis, tapi nanti kita bisa atur sendiri nanti, oh si ini mah jangan nih tim isi pinter-pinter semua, kita bisa rubah sendiri oleh kita nantinya ya kalau kita pilihnya mode tim. Kalau mode ujian ini nantinya akan membutuhkan login ya. Kasihan mungkin kalau siswa yang belum punya akunnya, takutnya kerepotan. Nah, kalau klasik ini siswa tidak perlu mempunyai akun pun tidak apa-apa ya, bisa mengerjakan soal di quizzes ini ya, yang bisa diakses. Yang penting handphonenya itu mempunyai koneksi internet ya.
ini aplikasi Quizzes tidak diinstal di handphone mereka pun tidak apa-apa, bisa melalui browser bawaannya ya. Soalnya di saya juga ada gitu siswa yang tidak bisa menginstal karena memorinya sudah penuh, termasuk HP-nya sudah jadul istilahnya, tapi masih bisa mengakses tadi ya melalui browser asal mereka mempunyai browsernya, bisa Google Chrome ya. Siswa bisa mengakses quiz ini sendiri ya. Tidak perlu berkecil hati istilahnya, walaupun tidak bisa diinstal di handphonenya, karena bisa diakses melalui situsnya ya. Juga sama ya pengaturan umumnya ya, upaya peserta tadi berapa kali peserta boleh mengikuti quiz ini ya. Maka tak terbatas kah, apa hanya sekali, 2 kali ya, kita bisa set di sini. Lagi name factory ini siswanya menambahkan nama-nama lucu, nama unik yang sudah di-set dari Quizzes-nya ya, otomatis komputer yang membuatnya nantinya. Biasanya tadi tunjukkan jawaban tadi setelah aktivitas atau selama aktivitas. Jawaban dari quiz yang kita buat tadi ya. Ini ya power up tadi ya, power up ada setelah siswa menyelesaikan soal, kadang-kadang ada tambahan menu lagi ya. Biar lebih seru lagi, kadang-kadang ada siswa yang menjawab betul terus, ada nanti dapat power up tambahan nantinya yang menambah skor mereka ya. Waktu tadi hitungan mundur mendapatkan poin ekstra ya, waktu di sini hanya benefitnya untuk mendapatkan skor ekstra mereka yang biar lebih unggul dari yang lain. Biar kalau misal mengerjakannya lebih cepat dan benar, biasanya poinnya itu akan lebih unggul daripada yang lain nantinya. Nah, yang sama ya, pertanyaan diacak, pilihan jawaban diacak. Nah, yang di bawah ini ada meme tadi ya, gambar-gambar lucu setelah siswa menjawab pertanyaan. Ini bisa diaktifkan nantinya ya. Kita bisa pilih meme-nya ya, atau bahkan kita bisa buat sendiri ya. Nah, setelah selesai kita bisa lanjutkan nantinya ya Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa kita bagi ke anak tadi ya, bisa melalui petunjuk ini, bisa melalui kode game, bisa melalui link atau tautan yang dibagikan oleh gurunya ya. Dan di bawah ini ada, ini merupakan jumlah peserta yang sudah masuk ya, yang bisa kita cek. Misalkan peserta ada 20, misalkan yang masuknya baru 19, kita bisa beritahukan lagi ke data didik kita ya, ke murid kita siapa yang belum masuk. Juga bisa dibagikan melalui Microsoft Teams ya, Google Classroom, atau link atau tautan tadi ya, bisa melalui grup WA ya, atau cukup share screen ini juga bisa ya, ada kodenya. Karena kadang cepat sekali belajarnya ya kalau untuk masalah melalui gawai ini biasanya ya. Ini baik. Background-nya pun bisa kita ganti ya Pak Ibu ya. Peserta dari sananya. Nah, kuisnya ini, misalkan kita mulai ini, sebelum kita akhiri, siswa masih bisa mengerjakan ya kalau di model live ini ya, misalkan tertinggal atau baru masuk, asalkan tahu kodenya bisa tetap mengerjakan ya, sebelum tanda akhiri ini diklik oleh gurunya. Siswa biasanya cepat-cepatan sekali nih untuk mengerjakan soal, biasanya ditunggu-tunggu sekali kalau di akhir pembelajarannya biar nggak bosen intinya melalui Quizzes ini. Nah, itu adalah untuk menyelenggarakan game tadi. Nah, setelah penyelenggaraan tadi, oh ya, hampir lupa juga bisa di-print ya Bapak Ibu, kuis yang sudah kita buat pun sudah bisa kita cetak di sini ya. Di menu cetak kita bisa klik di sini, soalnya bisa kita cetak. Di atasnya ada pilihan fontnya juga yang bisa atur ya. Shuffle question kalau pertanyaannya pengen diacak ya.
akan bisa berbeda-beda ya. Atau jawabannya yang ABCD-nya yang diakses juga bisa tentunya ya. Pilihannya di sini. Nah, seperti kalau jawabannya pengen disertakan di hasil yang kita print, boleh kita centang ya, di menu sini ya. Kalau besertakan di jawabannya kita centang, nanti ada kunci jawabannya di bawahnya tuh ya. Ada kunci jawaban. Ini memudahkan sekali ya Bapak Ibu sekalian, bisa di print juga ya. Nah, setelah pengerjaan kuis tadi, kita bisa lihat hasilnya ya. Hasilnya ini tidak akan hilang selama tidak dihapus tadi ya, tidak dihapus oleh sang pemilik akunnya ya. Misalnya ini dulu. Nah, ini kuis ini kita bisa cetak juga tadi ya. Misalkan orang tua yang pengen bukti, misalkan nilai anaknya tidak percaya, misalkan kecil atau seperti apa, kita bisa cetak hasilnya, hasil dari kuisnya ya. Atau kita bisa unduh. Ya, bisa kita unduh. Bisa kita cetak tadi ya, ringkasan pertanyaan, ringkasan peserta, bahkan semua laporan pesertanya juga kita bisa cetak. Nah, ini setelah kita klik peserta, kita akan dilakukan oleh peserta yang mengikuti kuisnya ya. Ini urutannya berdasarkan skor ya. Kalau saya sarankan sih kalau bisa urutkannya nanti kita berdasarkan ketepatan aja Bapak Ibu sekalian. Kalau ketepatan ini lebih dari apa sih soal yang benarnya ya. Kalau skor, walaupun jawaban benarnya lebih kecil, kadang bisa lebih atas ya untuk skor ini ya. Karena tadi ya skor bisa, karena skor ini bisa berasal dari tadi ya, menjawab betul berturut-turut kan dapat poin tambahan, dapatkan power up, mendapatkan skor tambahan lagi ya. Sementara kalau kita untuk penilaian anak, penilaian sehari-hari, penilaian ulang harian atau PTS, kita bisa menggunakannya di dalam ketepatan, gitu kan, ketepatan ya. Di sini lihat berdasarkan ketepatannya itu berdasarkan jumlah jawaban yang benarnya ya. Di sini kan ada 25 soal, ternyata kalau berdasarkan ketepatan Noval Hamam ini di pertama ini ya, 22 jawaban yang betul, sehingga ketepatan 88%, jadi kita bisa masukkan ke daftar nilainya pun nilainya 88 ya. Nah, kalau berdasarkan skor, nah yang tertingginya malah kuis ya. Pradika, Novalnya malah ketiga ya, padahal mereka jawaban salahnya lebih banyak. Nah, karena skor banyak sekali faktor yang mempengaruhinya ya. Misalkan lebih cepat dalam menjawabnya atau menjawab betul berturut-turut, biasanya mendapatkan skor tambahan lebih atau keuntungannya seperti itu. Jadi untuk misalkan memasukkan ke daftar nilai, apabila ingin memasukkan ke daftar nilai, kita lebih baik di hasil ini kita urutkan dari ketepatannya saja ya, biar tahu anak mana yang menjawab benarnya itu lebih banyak daripada siswa lainnya. Sini sudah diurutkan ya. Kita bisa email juga ke orang tuanya ya, otomatis. Tinggal kirim alamat emailnya apa, nanti otomatis kita kirim ke email dari orang tua tersebut ya. Kalau kita biasakan, insya Allah orang tua pun selalu akan mengecek emailnya ya. Kita bisa umumkan di grup. Karena beberapa orang tua pun kadang ada yang menanyakan, Pak, kok nggak ada email yang masuk misalkan ya. Bahkan kita tidak memberitahukan mereka, kadang anak tidak menjelaskan sebenarnya nilainya kepada orang tuanya. Ini di menu hasil Ibu ya. Bisa kita cetak, bisa kita unduh.
Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak, dari tadi menyelenggarakan kuis dan mengakses laporan dari kuis yang kita selenggarakan. Enggak, barangkali ada yang bertanya. Assalamualaikum Pak Sofyan. Iya, waalaikumsalam Ibu Susi. Mau bertanya ini, tadi kalau nggak salah dengar ya, meme-nya itu kita bisa buat sendiri ya? Iya, betul sekali Ibu Susi. Di-uploadnya di sebelah mana ya? Soalnya belum ngotak-ngatik lagi kuisis ini, udah lama. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada yang tertarik menu meme, kita bisa ini ya sebelah kita back dulu. Di menu profil kita ada set meme ya. Di set meme kita bisa klik. Wah, ternyata belum buat. Nah, kita bisa buat sendiri ya. Kita buat meme di sini. Nah, kira-kira kita beri nama dulu ya, setelan meme-nya atau gambar lucunya ya. Setelan meme jawaban nah. Topik bahasanya berarti kita pilih Indonesia ya. Oh, Indonesia belum ada nih jangan-jangan. Ini coba balik lagi. Terus buat meme tadi ya. Kita bisa pilih gambar, unggah gambar tadi. Yang sudah ada di dalam drive kita ya. Misalkan sudah siapkan gambar apa ya. Misalkan anak-anak sukanya artis Korea, boleh misalkan ya. Kita unggah gambarnya artis Korea ini ya. Kalau sudah selesai, ini bisa di crop ya. Kalau sudah sampai sini, kita klik unggah. Nah, kita bisa menambahkan teksnya ya. Sesuai dengan kata-kata kita yang baik yang lucu ataupun seperti apa, bebas sesuai dengan kreasi kita ya. Yes. Hebat. Hurufnya, maaf, keyboardnya bermasalah. Nah. Oke, ini sudah ada satu ya. Pengen buat meme yang benar lagi, kita klik plus lagi ya. Begitupun meme salah, misalkan ingin menambahkan lagi, kita klik lagi, sediakan gambarnya, kita kasih captionnya lagi seperti itu ya, ya. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Kita cari gambar-gambar yang lucu, yang kira-kira dekat dengan siswa nantinya ya. Iya, kebetulan kan lagi Lagi senang gambar, iya, jadi mau hasil sendiri. Iya, betul sekali. Terima kasih. Apalagi gambar sendiri lebih keren banget nantinya ya. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, nanti adanya di setelan meme juga bisa kita pakai di quiz langsung ya misalkan ya.
nanti ada di sini nantinya ya. Sekarang kita udah gambar-gambarnya udah di save, nanti kita bisa pilih setelan meme-nya yang mana ya. Misalnya ini Fellow Kids ini ya. Kalau yang buatan kita tadi belum disimpan yang saya buat ya. Nanti kalau sudah tersimpan nanti ada muncul di menu ini nantinya ya. Yang bisa kita gunakan tadi ya setelah jawaban anak-anak nantinya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Untuk fitur laporan atau hasil tadi, barangkali ada yang belum jelas, bisa ditanyakan lagi. Ya, apalagi untuk tahun ajaran baru yang sudah bentar lagi sudah di depan mata ini, untuk alternatif bisa sekali, anak tuh sangat suka sekali, khususnya di murid saya sih ya. Pada nagih kalau pembelajaran daring pasti akan menanyakan, Pak ada kuisis enggak? Nanti. Karena mengerjakan soalnya berasa tidak mengerjakan soal ya, seperti layaknya bermain istilahnya. Mereka lebih termotivasi, walaupun kadang orang tuanya lagi ngapain sih kamu tuh, gak main game kah? Ya gimana Ibu Rosi? Iya Pak, tadi kan bisa kita setting untuk responnya berapa kali begitu. Nah nanti itu terekam atau tidak? Misalkan kita berharapnya kan ini untuk belajar siswa, jadi untuk jawabannya kita matikan, tapi dia bisa mengulangnya lagi dengan harapan kan kayak tanpa menghafal tapi siswa hafal gitu. Nah, itu nanti terekam siswa sudah menjawab berapa kali atau tidak, Pak? Iya, terekam Ibu. Terekam nanti di laporan, nanti siswa menjawab berapa kali itu terekam nantinya. Ya, kadang saya juga ada kan siswa yang penasaran pengen dapat 100 tuh. Iya, betul. Saya peringatkan udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, dapat 75 itu sudah bagus kan ya di masa daring ini kan ya. Tapi anak kan kadang pengen yang 100 2 kali, 3 kali ya ada nanti tertampil. Makanya senangnya apa? Kuisis atau itu juga tuh tertampil nanti Bu. Berapa kali dalam apa sih? Mana ya? Lupa nomor PDF tuh. Pengerjaannya tuh. Ya, dia akan tertampil siswa yang berapa kali mencobanya. Saya akunnya ada 2 soalnya, satu lagi. Tuh, ini Bu, sudah terlihat belum ini Bu? Kelihatan, Pak. Nah, ya ini ada upaya 1 nih, baru dia sekali nih ya, sekali coba dapat 100 ya. Nanti kalau upayanya lebih dari 1 kali ada keterangannya Bu, upaya 2, upaya 3 itu. Nih, seperti di sini nih ya. Asep ya. Iya. 2 percobaan, berarti dia 2 kali itu mengerjakannya gitu ya. Ini saya tugaskan di Google Classroom. Oke, kalau ada pertanyaan kita ke menu berikutnya saja ya. Nah, untuk menambah materi nanti bisa dieksplor lagi. Ini kita di sebelah kiri ini ya, setelah hasil ada menu kelas ya Ibu ya. Apabila menggunakan Google Classroom, kita bisa impor ini saya sudah impor ya. Ada kelas 5A saya yang tahun kemarin, belum yang tahun ajaran baru ini belum.
Ada 26 siswa, alhamdulillah bisa di Google Classroom. Jadi kita tinggal tadi tugaskan Google Classroom, nanti otomatis muncul di Google Classroom-nya, nanti otomatis nilainya pun masuk Ibu, nantinya nilainya tuh otomatis masuk. Siswanya menerima undangan yang ada di Google Classroom-nya nih. Mengimportnya apabila Bapak Ibu punya Google Classroom, kita klik ini ya, kita klik logo Google Classroom-nya ya. Jadi otomatis sinkron dengan akun emailnya ya, seperti ini kan ya, akun email dengan akun visinya karena emailnya sama ya. Ini terlihat kelas yang saya buat di Google Classroom ya, Google Workspace kelas 5A. Nah, jadi kita pilih kelas yang mana yang akan diimport, yang ada siswanya, kita tinggal centang saja ya. Tinggal centang, terus simpan. Nanti akan muncul seperti ini nantinya ya. Yang bisa terlihat, ini akan sudah terintegrasi ke Google Classroom. Jadi kita misalkan mengirimkan tugas tautan PR-nya tadi ke Google Classroom pun otomatis nanti muncul di Google Classroom-nya tanpa kita perlu membuka Google Classroom lagi, nantinya otomatis dari quizisnya tersinkronisasi ya dari PR yang kita buat di quizis apabila kita sinkronkan dengan Google Classroom. Ya, ada satu lagi nih menu yang keren lagi juga ya, tadi selain quiz ada menu pelajaran ya Bapak Ibu tadi ya. Nah, pelajaran ini atau lesson ini seperti kita menjelaskan ya, menggunakan PowerPoint yang seperti kebanyakan guru ya. Melalui quizzes pun bisa ya. Contoh pembelajaran 5. Nah, ini tampilan slide atau presentasinya yang nanti akan bisa muncul juga di siswanya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ini gambarnya pun bisa kita sisipkan gambar ya. Di menu gambar, kalau kita punya gambar yang menarik di laptop kita bisa sisipkan gambar di menu presentasi ini ya. Kita bisa sisipkan gambarnya, akan muncul di sebelah kanan gambarnya. Oke, contoh misalkan ya. Nah, ada yang muncul kan gambarnya di sampingnya ya. Tapi apabila Bapak Ibu sekalian, saya sudah punya PowerPoint-nya atau yang sekarang saya sudah desain melalui Canva ya, kita bisa import ya. Di sini ada tambah slide, ada juga import slide. Kita pilih import slide. Di sini bisa PowerPoint, Google Slide atau maupun yang PDF ya. Tapi kalau lebih memudahkan tadi ya, PowerPoint-nya diubah dulu ke PDF nantinya ya. Slide yang diimpor ini tidak bisa diedit ya, jadi sudah dari desain dari sananya ya. Kalau desain dari PDF-nya seperti itu, ya kan seperti itu nanti tertampilnya ya. Untuk PowerPoint pun diubah dulu ke PDF tuh ya, download as PDF. Misalnya melalui Google Slide pun sama, diubah dulu ke PDF ya Bapak Ibu ya. Apabila mempunyai file presentasi atau materi yang akan disampaikan ke siswa, penjelasannya melalui quizzes pun bisa. Nanti kelebihannya itu di tengah-tengah materinya kita bisa sisipkan pertanyaan soal. Jadi untuk mengecek siswanya fokus enggak ya ini ya, kita menyampaikan materi kita ya. Nah, bisa kita susun seperti itu ya, materi, kuis, materi lagi, kuis lagi, nah, supaya nanti untuk mengecek pemahaman siswa ya. Tadi ya kalau kita punya desain yang lain tapi formatnya PDF ya, kita bisa import slide ya. Menambahkan slide juga bisa dengan tambah slide. Nah, ditambah slide ini tadi ya, ditambah slide ini bisa
slide, ada menunya di sini, judul, subjudul, judul dan poin. Ini untuk menambahkan materi ya, tulisan atau teks ya. Seperti ini ya. Nah, apabila ingin menambahkannya pertanyaan, kita pilihnya yang pertanyaan interaktif di sini ya. Yang 5, tadi yang 5 jenis tadi ada pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, dan esai ini ya. Dan enaknya lagi-lagi misalkan kepepet juga bisa ini lagi ya, ada pertanyaan teleportasi lagi yang kita bisa masukkan di slide ini ya. Yang sesuainya tentunya sesuai dengan judul awal tadi ya, tapi bisa di kustomisasi nantinya ya. Berarti kan pembelajaran 5 tema 1 kelas 5. Ada yang berkaitan apa, atau misalkan cari yang lain pun bisa ya, misalkan kelas 5. Nah, kita tinggal klik yang cocok yang mana, kira-kira pertanyaannya kita klik tambah. Nanti otomatis masuk ke dalam slide kita yang kedua ya. Misalkan slide pertama judul, materi, ya, gambar, kita jelaskan ke anak. Di layar anak pun nanti terlihat ya yang sesuai dengan tampilan layar kita. Misalkan slide berikutnya terus ada soal, nanti siswa pun sama ya, bisa menjawab soal dari materi yang sudah kita jelaskan tentunya ya, biar lebih mantap lagi pemahamannya ya. Biar nggak bosen soal materi terus, setelah itu ini bisa divariasikan penjelasan materi soal, jadi siswa benar-benar konsentrasi nantinya, siap-siap nih setelah materi, perhatikan baik-baik materinya nanti karena akan ada soal loh nanti setelah materi ini ya, seperti itu ya. Ini di menu presentasi adanya, ini pun bisa untuk penugasan atau untuk PR pun presentasi ini bisa. Jadi siswa pun mendapatkan haknya istilahnya ya, mendapatkan materi pembelajarannya, tidak hanya disuruh mengerjakan soal, tapi ada pembahasannya terlebih dahulu dari kitanya ya. Menu PR pun bisa ya, ambil menu slide ini. Ya. Nah, ada yang ditanyakan tidak Ibu dari menu presentasi ini? Jadi satu software ini atau satu platform ini menurut saya sangat membantu sekali ya guru di masa pandemi ini. Terus terang misalkan bingung apa, kadang tuh bosen kan di siswanya, kadang kalau memang Google Formulir lebih lengkap kadang ya, tapi ini buat seru-seruan menurut saya kuisis ini sangat patut dicoba sekali ya untuk para guru-guru di Indonesia. Yang mempermudah tugas kita yang banyak kerjaan istilahnya ya, ini pertanyaannya pasti nyambung, bisa kita tinggal edit, tinggal modifikasi sedikit istilahnya ya, tidak perlu menghemat kertas ya. Terus terang saya kasihan misalkan anak pun harus mengerjakan soal di buku yang berhalaman ya, berpuluh-puluh halaman kadang ya, padahal handphone pun punya istilahnya ya, mereka tahu ada tugas datang ke sekolah misalkan, mereka punya grup WA istilahnya pasti, berarti kalau yang datang punya kuota istilahnya ya. Jadi ini bisa meminimalisir kerumunan juga Bapak Ibu ya, apalagi kasus corona yang semakin banyak ya akhir-akhir ini. Ini bisa alternatif sekali buat daring, yang awalnya hanya buat permainan, kuis-kuis tadi ya, yang bisa dimanfaatkan guru juga untuk penilaian kebanyakannya sekarang kuisis ini ya. Nah, dan misalkan ada yang belum masuk, tidak apa-apa, ini saya share rekamannya Bapak Ibu ya. Terus juga link presensi nanti saya kirim lagi ya, misalkan ada yang belum presensi. Yang penting bagi saya tadi ya menyimak, yang penting ilmunya. Untuk sertifikat yang mengerjakan penugasan ya Bapak Ibu sekalian, tugasnya pun mudah saja bagi saya ya. Yang penting guru Indonesia tadi ya, yang penting kreatif, yang penting membuat akunnya ya. Nanti tugas dari saya cuma membuat akun, Ibu profilnya, oke, sambil saya demonstrasikan nantinya ya.
nanti akun Bapak Ibunya di sini kita klik ya, akunnya, profil akunnya nanti ya. Saya hanya tugasnya ini nantinya ya. Tadi untuk laporan ke Mas Umarnya tadi untuk penerbitan sertifikat, karena nanti akan dicek ya Bapak Ibu alamat emailnya. Bener nggak emailnya, ada akun kuisisnya istilahnya ya. Nah, jadi nanti diklik ya menu akunnya, di namanya di sini. Nanti ada linknya ya Bapak Ibu ya. Nanti linknya di copy nantinya ya, nanti di Google Formulir yang saya sediakan nantinya ya. Saya hanya tugasnya ini ya, membuat akun, terus membuat kuis ya Bapak Ibu ya, membuat kuis minimal 5 ya Bapak Ibu ya, penugasannya ya, minimal 5 kuis, 5 kuis, membuat 1 kuis dengan 5 pertanyaan ya. Membuat 1 kuis minimal 5 pertanyaan dengan 3 pilihan yang berbeda ya. Maksudnya 3 jenis yang berbeda ini tadi ya, yang pilihan ganda, yang banyak jawaban, maupun yang isian singkat ya. Totalnya hanya 5 pertanyaan saja ya. Nah, setelah dibuat, diklik kuisnya tadi ya, diklik kuisnya yang sudah dibuat. Yang ini yang sudah dibuatnya. Nah, di atasnya juga sama ya, ada tautannya, ada alamatnya, nanti di copy lagi nantinya ya, tautan alamatnya ya. Ini tugas yang keduanya ya. Yang pertama tadi membuat akun, terus membuat 1 kuis minimal 5 pertanyaan dengan variasi soalnya 3 jenis soal tadi ya, pilihan ganda, isian singkat, dan banyak jawaban. Jadi setelah selesai, profil kuis yang sudah dibuatnya salin ya Bapak Ibu tautannya ya. Dan yang ketiga nanti Ibu menyelenggarakan kuis tersebut ya, boleh dicoba ke siswanya atau boleh dicoba sendiri untuk mengetes mulai kuis langsung. Terus yang ketiganya menyelenggarakan kuis. Menyelenggarakan kuis sampai sini Bapak Ibu ya. Nah, nanti sama di atasnya pun kita salin nantinya ya. Untuk penugasannya 3 Bapak Ibu ya. Membuat akun, membuat 1 kuis, dan menyelenggarakan kuisnya Bapak Ibu sekalian ya. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat sekalian sudah pada jago ini ya. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu, mungkin tidak bisa lama-lama lagi, nanti ya gampang kita diskusikan di grup Bapak Ibu apabila ada yang masih belum jelas ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya, silahkan. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Ya, tadi dalam pemilihan yang ke bawah tuh, belum mengerti yang 2N, terus 6, 5 gitu, seperti itu tuh, untuk penggunaannya untuk apa ya Pak? Yang 2N gimana Bu? Yang tadi di pemilihan apa ya, 2, dicoba Pak, dicoba yang tadi. Ya. Yang 2N, terus 5, mana ya ditunjukkannya? Pemilihan apa ya? Yang pertama tuh nih 2 slide, 2N kelas, seperti itu tuh Pak. Oh ini, kalau ini tadi membuat presentasinya Bu, saya hanya buat contoh tadi ya, cuman buat isinya, berarti ini tuh isinya 2 slide, 2 slide tadi. Oh, hanya 2 slide. Iya, berarti kalau 2 kelas, berarti ini untuk kelas 2 berarti Bu. Oh, untuk kelas. Kalau dimainkan 0 kali, ini berarti belum ada yang memainkan. Nah, nanti Ibu kan bikin kuis tadi ya, soalnya nanti terlihat seperti nanti kan Bu ya. Iya, udah. Cuman kegunaannya apa gitu, saya belum ngerti. Iya. Iya, Bapak ya. Itu keterangan untuk kelengkapan kuisnya, Ibu. Iya. Ya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Seperti materi gitu ya Pak ya? Iya, kalau pelajaran itu seperti ada materinya, tapi di tengah-tengahnya kita bisa sisipkan kuis nantinya. Kita bisa sisipkan pertanyaan Ibu, kayak kalau di platform lain ada kayak puzzle ya, yang ada video, terus tengah-tengahnya ada soalnya. Di Quizizz pun sama bisa ya, melalui menu presentasi. Jadi kita bisa memaparkan materinya dulu, terus
Ayo nih, setelah kita pemaparan materi ada pertanyaan nih. Ya, siswa kan semangat lagi nih, Pak. Udah konsentrasi lagi, siap-siap untuk menjawab pertanyaannya. Seperti itu, Ibu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian Bapak Ibu ya. Tapi kalau bisa di-on-kan kameranya untuk sesi foto Ibu. Oke, 1, 2, 3. Lagi ya Bu, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Apabila masih ada yang ditanyakan, nanti kita bisa ke grup ya. Nanti saya akan share itunya ya. Apa sih presensinya di grup juga apabila yang belum melakukan presensi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak Ibu guru hebat sekalian yang pastinya super sibuk sekali ini ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, belum jelas ya. Nanti kita semangat untuk memajukan pendidikan Indonesia Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun di tengah pandemi guru harus mampu menghadirkan solusi ya. Guru Indonesia jangan hanya jadi guru pengeluh Bapak Ibu ya, tapi harus mampu menemukan solusi di tengah pandemi ini. Nah, cukup sekian dari saya mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.